Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk topik ya, topik 1 bagian ASJ kelas 11 bagian pertama, yaitu menginstalasi sistem operasi jaringan. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan instalasi pada server kita ya. Jadi server kita di video sebelumnya sudah terinstall Ubuntu server ya, dan kali ini akan kita coba install dengan sistem operasi yang berbeda, yaitu sistem operasi yang berbasis Red Hat ya, berbasis CentOS. Nah, untuk itu kita akan masukkan dulu ISO-nya. ISO-nya adalah Alma Linux versi 9.4 DVD ya. Kita oke. Dan kita akan coba langsung lakukan instalasi ya. Kita paste. Kita coba setting scalingnya. Nah, di sini kita bisa langsung reset ya. Oke, dia akan booting. Oke, dan dia akan langsung masuk ke tahapan instalasi Alma Linux versi 9.4. Nah, kita install, kita pilih menu install, maka dia akan masuk ke menu instalasi ya. Kita cukup nunggu aja hingga proses loading screen-nya sampai ke wizard instalasi dari Alma Linux-nya. Ya, oke, sudah mulai masuk ya. Jadi sistemnya akan melakukan load. Anyway, proses instalasi Alma Linux ini sebenarnya sudah saya bahas ya di beberapa video di bulan lalu ya. Jadi saya sudah bahas Alma Linux ini sebagai salah satu solusi pengganti dari sistem operasi CentOS ya, yang supportnya sudah habis. Jadi di video itu saya sudah menjelaskan secara detail terkait Alma Linux ini. Jadi di tahapan ini kita hanya akan mencoba untuk mengulas kembali ya proses instalasinya. Oke, sedang melakukan proses booting, kita cukup nunggu aja hingga proses load up dari beberapa software dan aplikasi selesai. Oke, sudah masuk ke tampilan installernya. Di sini untuk bahasanya itu auto detect ya kayaknya. Kita pilih Indonesia, kita bisa lanjutkan. Kita tunggu. Oke, di sini settingan konfigurasi ya. Kira-kira tampilan interface instalasinya mirip seperti tampilan installer dari CentOS ya, atau Red Hat. Tujuan instalasinya, kita klik selesai. Manfaatkan ulang ruang. Sebentar, oke, ini kayaknya sudah ada isinya ya, sehingga tidak bisa kita gunakan. Oke. Ya. Di sini kita akan konfigurasi penyimpanan. Ya, selesai. Jadi kita akan coba delete dulu ya partisi-partisinya agar bisa kita gunakan ya untuk proses instalasi. Oke. Kita selesai. Oke, instalasi almost. Oke, kita klik tombol ini. Oke, akan dibuatkan secara otomatis. Terus kita klik selesai. Jadi tadi ada sedikit kegagalan dari proses pembuatan partisi karena sebelumnya harddisknya sudah digunakan untuk melakukan proses instalasi Ubuntu ya. Oke, untuk Ether NS18 sudah dapat IP. Untuk yang ini kita abaikan dulu. Kita klik selesai. Kata sandi untuk root. Ya. Oke, kita klik selesai. Tekan sekali lagi. Terus kita buatkan username ya. Misalnya Walid Umar atau TKJ. Jadikan sebagai administrator. Kita selesai.
Oke, overall sudah sesuai ya. Zona waktunya juga sudah sesuai, sumber instalasi, kayak dari ISO. Terus pemilihan perangkat lunaknya. Di sini kita bisa pilih beberapa opsi ya. Ada server with GUI, jadi kita menginstal sistem operasi server. Ada juga di sini ada opsi server ya, tanpa GUI. Ya, jadi kita akan pilih opsi yang kedua. Selanjutnya kita coba cek apakah sudah bisa kita instalkan semacam manager ya, semacam cockpit ataupun tool lainnya ya seperti webmin untuk mempermudah proses manajemen. Nah, kalau belum tersedia ya di tampilan ini, kita akan coba lakukan proses instalasi cockpitnya untuk mempermudah proses manajemennya setelah proses instalasi server ke harddisknya selesai. Jadi kita pilih opsi yang kedua agar ketika kita menjalankan Alma Linux-nya itu tidak memiliki tampilan grafis apapun. Nah, jika sudah, kita bisa mulai instalasi dan kita tunggu hingga proses instalasi dari Alma Linux-nya selesai. Oke, penginstalannya sudah selesai di sini. Kita bisa lihat sudah lengkap. Nah, kita bisa booting ulang sistemnya ya. Artinya akan restart sistemnya. Nah, ini akan restart dan dia akan booting ke harddisknya ya. Kita cukup keluarkan atau eject ya harddisk ISO-nya ya, file installernya. Agar ketika sistemnya restart itu tidak booting ke ISO lagi. Oke, setelah sistemnya Alma Linux-nya restart, itu akan masuk ke tampilan instalasi atau tampilan login seperti ini. Kita bisa langsung connect ya untuk login. Username-nya tkj. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ya, untuk mengaktifkan web console, kita bisa langsung mengaktifkan cockpitnya ya, agar mempermudah kita dalam proses instalasi. Jadi cockpitnya sebenarnya sudah terinstall otomatis ya. Kita tinggal login. Ya, oke. Terus kita masuk ke super user. Kita tinggal ketikkan perintah systemctl enable now cockpit socket file to start the network. Oke, ini kayaknya notifikasi file dari interface ENS ya, ENS 19. Oke, jadi kita bisa langsung mengakses tampilan cockpitnya ya dari, kita bisa cek status apakah sudah jalan. Oke, sudah aktif ya. Dan kita bisa akses menggunakan IP 22.13. Coba akses ya. Ini kita arahkan dulu ke VMware 0. Kita akan coba gunakan kliennya untuk mengakses ya interface cockpitnya. Oke, sebentar. Oke. Ya, kita sudah setting local scaling. Jadi kelebihannya di Alma Linux itu sudah menyediakan ya otomatis service cockpitnya, jadi kita bisa langsung login ya. Jadi kalau di Ubuntu atau di Debian kita harus melakukan instalasi terlebih dahulu untuk mengaktifkan fitur cockpitnya ya. Di sini kita login. Oke, kita tunggu sampai masuk ke tampilan desktop ya. Oke, sudah masuk. Pertama-tama kita akan coba agar kita bisa ping dulu ke 22.13 dari sisi kliennya ya. Oke, kita masuk ke perkakas sistem, terminal med, ping 192.168.22.13. Oke, berhasil ping. Kita akan coba buka web browser
untuk mengakses cockpitnya ya. Oke, cockpitnya itu servisnya running di port 9090 ya. Oke, di port 9090. Jadi kita akan coba akses 192.168.22.13.2.90.90. Oke, sudah masuk. Kita bisa ini tampilan error HTTPS-nya. Oke, sudah masuk di servernya. Nah, di sini kita bisa login menggunakan username dan password kita. Ya, kita bisa lihat saat ini kita sudah masuk ke tampilan cockpitnya dan kita bisa langsung remote ya. Di sini statusnya masih running in limited access. Kita bisa aktifkan akses root-nya untuk cockpitnya ya, laman cockpitnya. Dan sekarang sudah berstatus administratif akses. Kita bisa masuk ke terminal untuk melakukan konfigurasi. Oke, jadi tampilannya sama persis ya dengan yang ada di sini. Kita PWD ya, kita ada di home TKJ. Oke, kita coba buat file touch file 123. Ya, harusnya filenya sudah ada juga ya di server kita. Oke, file 123. Oke, sekian video tutorial kali ini. Semoga tahapan pertama ya dari video kali ini bermanfaat buat teman-teman ya. Jadi masing-masing sistem operasi tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan di sini kita sudah mempraktekkan proses instalasi ya untuk ketiga sistem operasi ya. Pada dasarnya semua sistem operasi dapat kita gunakan untuk melakukan proses konfigurasi remote server, web server, DHCP server, dan lain sebagainya ya. Jadi untuk video tahap pertama itu sudah selesai, sudah berhasil. Kita akan lanjutkan di video tahap yang kedua, di mana sistem operasi, kita akan fokus ke sistem operasi Linux Debian ya. Jadi kita akan fokus ke Linux Debian server sebagai media yang akan kita gunakan untuk melakukan praktikum. Jadi di semua layanan ini akan kita praktekkan di atas sistem operasi berbasis Debian 12.5. Oke, sampai jumpa di part berikutnya ya. Dimana di part berikutnya kita akan masuk ke konsep dan menginstalasi service pada jaringan ya. Jadi kita akan masuk ke 1.2. Nah, di 1.2 ini akan dibagi juga ke dalam 3 bagian video. Oke, semoga bermanfaat. Dukung terus saya agar dapat terus berbagi informasi yang bermanfaat buat teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.